Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 November 2020, Jumat Pekan Biasa ke-33, disusun oleh Frater Har Jansen SVD dan dibawakan oleh Frater Stefan Loy SVD. Selamat mendengarkan. Mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, judul renungan kita hari ini ialah menjaga kesucian dan kemurnian tubuh sebagai tempat Tuhan bersemayam. Pada hari ini, penginjil Lukas menarasikan kisah tentang Yesus yang mengusir semua pedagang di Bait Allah. Mereka diusir lantaran menjadikan Bait Allah sebagai tempat berdagang. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa rumahku adalah rumah doa, sebuah tempat perjumpaan intim dengan Allah. Tindakan Yesus memicu rasa benci para ahli Taurat dan imam-imam kepala yang hadir kala itu. Karena itu, mereka merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Namun, perbuatan Yesus sebenarnya adalah suatu kecaman dan kritikan terhadap orang-orang Yahudi, termasuk para pemuka agama yang dengan sengaja rela mengorbankan Bait Allah hanya demi meraup keuntungan ekonomi. Rumah Allah yang kudus direndahkan dengan menjadikannya sarang perjudian, sarang penyamun. Para pencinta Sang Sabda, saya mengajak kita untuk merefleksikan satu kalimat penting dari Yesus, yaitu, "Rumahku adalah rumah doa." Di sini, saya mengartikan rumah dengan tubuh kita. Konsep saya tentang tubuh sebagai Bait Allah ini bertolak dari konsep Rasul Paulus yang memahami tubuh sebagai Bait Allah. Tubuh kita adalah tubuh yang kudus, karena kita semua adalah gambar dan citra Allah. Tubuh kita sebenarnya menampakkan wajah Allah sendiri. Karena itu, tubuh bukan saja sebuah realitas insani, melainkan juga realitas ilahi. Sebagai realitas ilahi,
tubuh kita menjadi tempat Allah bersemayam, tempat di mana Allah bersatu dengan kita. Atas dasar inilah kita dipanggil menuju kesucian. Kita harus menjaga kekudusan tubuh kita agar menjadi rumah yang pantas bagi Allah untuk bertahta. Sama saudara pencinta Sang Sabda yang terkasih, karena itu perlu ada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekudusan tubuh kita. Ada dua jalan yang dapat kita tempuh. Pertama, jalan penyangkalan diri. Menyangkal diri berarti menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya. Kita harus melaksanakan kehendak Tuhan dengan menanam kebaikan-kebaikan. Dalam hal ini, segala sesuatu mesti selaras dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Penyangkalan diri adalah bukti kita mencintai Allah. Dan jalan satu-satunya menuju penyangkalan diri ialah keterbukaan hati. Hati yang selalu mau menerima Tuhan di dalam hidup kita. Kedua, bergerak menuju yang lain. Jika Allah yang kudus bersemayam dalam diri kita, maka kekudusan diri kita harus terarah kepada yang lain. Kita mesti bergerak, membuka ruang selebar-lebarnya, agar yang lain dapat mengambil bagian dalam kekudusan itu. Bergerak menuju yang lain berarti berjalan untuk mencintai yang lain. Dan kita harus memang mencintai karena Kristus telah mencintai kita. Di saat kita berhenti mencintai, di saat itulah cinta Kristus hilang dari kehidupan kita. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, jadikanlah tubuh dan hati kami sebagai tempat diam-Mu yang damai dan nyaman. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus.